Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Di masa sekarang ini seringkali kita mendapati fenomena orang yang rela menjual akidahnya demi mengejar bagian dari dunia. Dalam Islam, perilaku tersebut dikenal dengan nama murtad, yang berarti keluar dari ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat melaknat perbuatan tersebut yang bahkan memasukkannya ke dalam dosa terbesar dalam agama Islam. Tak hanya itu, perbuatan tersebut juga tentunya akan mengundang perkara dari saudara-saudara seiman. Lantas apakah balasan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang murtad? Dan apa sajakah kategori seseorang dianggap murtad? Simak video ini hingga akhirnya agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Inilah benarkah balasan bagi orang yang murtad adalah neraka jahanam, versi dari Magenta Islam. Pengertian murtad. Secara bahasa sahabat beriman, istilah murtad dalam Islam berasal dari bahasa Arab yang bermakna kembali berbalik ke belakang. Secara makna, murtad dapat diartikan sebagai seorang muslim yang menjadi kafir setelah menyatakan keislamannya tanpa adanya paksaan dalam dirinya, serta sudah berakal sehat dan mampu memisahkan hal yang baik dan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian murtad dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 106. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman atau dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Kita semua dapat menarik dua buah kesimpulan dari ayat tersebut. Pertama, orang yang murtad atau keluar dari ajaran Islam merupakan mereka yang melakukannya tidak dalam keadaan terpaksa. Bagi orang yang keluar dari Islam dalam keadaan terpaksa akibat adanya ancaman, namun dalam hatinya tetap berpegang teguh dalam Islam, maka orang tersebut tidaklah dianggap murtad. Hal inilah yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW, yakni Ammar bin Yasir, yang dipaksa mengingkari kenabian Muhammad SAW. Rasulullah SAW pun memaafkannya karena ada unsur paksaan pada dirinya. Adapun kesimpulan kedua yang bisa diambil adalah bahwa pelaku murtad akan mengundang murka Allah Ta'ala serta mengundang azab yang besar. Lalu apa sajakah itu? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Balasan bagi orang yang murtad. Laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang murtad tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Adapun neraka sendiri memiliki 8 nama, mulai dari neraka Hawiyah hingga neraka Jahanam. Orang-orang yang murtad dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan dimasukkan ke dalam salah satu neraka bernama Jahim. Hal ini pun dijelaskan langsung melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91 sampai 92, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya. Kategori seseorang dianggap murtad. Sahabat beriman, meskipun fenomena keluarnya seseorang dari ajaran Islam serta banyaknya umat yang mendustakan ajaran Allah Ta'ala saat ini sudah sangat jelas terlihat, mencap seseorang sebagai murtad merupakan hal yang tidak bisa dilakukan sembarangan.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti umat Islam agar tidak sembarangan menghakimi seseorang sebagai murtad. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kata fasik dan menuduhnya dengan kata kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh jika orang yang tertuduh tidak seperti yang dituduhkan." Adapun macam-macam hal yang bisa membuat seseorang dianggap murtad antara lain adalah murtad secara akidah, yakni tidak lagi meyakini konsep keimanan dalam Islam. Ciri-ciri dari murtad seperti ini adalah tidak lagi mempercayai konsep rukun iman, rukun Islam, serta tidak lagi percaya pada konsep pahala ataupun dosa. Kemudian ada pula yang disebut sebagai murtad secara perbuatan. Bentuk dari kemurtadan seperti ini antara lain adalah menyembah berhala, menyekutukan Allah Ta'ala, dan lain sebagainya. Hal ini pun dilakukan atas kesadaran pribadi, bukan karena tidak tahu ataupun dalam keadaan terpaksa. Terakhir, ada pula kriteria murtad secara ucapan. Orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini merupakan mereka yang dengan penuh kesadaran menghina Allah Ta'ala, menjelek-jelekan Al-Quran, tergesa-gesa menuduh seseorang kafir, serta melontarkan ucapan lain yang menghina agama Islam. Bagaimana sahabat beriman, sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.